Pak Didi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Apakah perbankan Big Cap masih masuk ke dalam list Anda untuk perdagangan esok hari? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya dari perbankan Big Cap, BBCA masih direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 8.400, resistennya hingga 8.850. Tadi pun juga sempat kita singgung. Kemudian Bumi lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 140, resistennya ada di 151. Raja buy on weakness di 925 hingga 980, sementara Medco juga buy on weakness, supportnya di 1195 dan resistennya hingga 1270. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan Pak, merekomendasikan ke 4 saham ini terutama dari sisi teknikal. Pak Didit, BBCA tadi juga sempat kita singgung, review singkat saja. Oke, untuk BBCA memang masih tertahan resisten 8850. Jadi kalau untuk BBCA ini apabila nanti mampu break dari 8850, pergerakannya cukup menarik. Paling tidak nanti untuk menguji di area 9.000-an ya, sehingga 9.100 terlebih dahulu untuk pergerakan dari BBCA begitu. Karena dari sisi indikator, stokastik dan MACD juga masih mendukung adanya area dorongan penguatan dari kedua indikator tersebut. Baik, dari perbankan Big Cap kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Bumi, tapi lebih ke arah spekulatif buy, Pak Didit. Pertimbangan secara teknikal, sehingga spekulatif buy lebih direkomendasikan untuk Bumi. Oke, kami melihat untuk Bumi sebenarnya level support terdekatnya ini ada di area 140 dengan support krusialnya di 132. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini meskipun menguat 2,8% di 146, namun penguatannya ini masih tertahan oleh level MA20-nya ya. Dan kalau kita melihat dari sisi stokastik, ini nampaknya ada peluang terjadinya golden cross di stokastik sehingga ini akan membuat Bumi akan beranjak naik ya, meskipun hal yang berlawanan kita lihat dari MACD-nya ini masih cenderung sideways di area negatifnya. Maka dari itu para investor tetap harus mencermati 140 sebagai support. Selama tidak break dari area tersebut, maka kami melihat adanya kecenderungan atau peluang untuk Bumi nanti kembali lagi menguat untuk menguji 151 sampai 158 terlebih dahulu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Raja Rukun Raharja Tbk. Hari ini ditutup melemah di 0,52% di 955. Secara pergerakannya, terutama di sepanjang Februari ini lebih cenderung tertekan, Pak Didit. Pertimbangan merekomendasikan saham Raja ini. Oke, kalau kita lihat sebenarnya dari time frame yang jangka menengahnya ya, dari September hingga pergerakan hari ini, pergerakan Raja ini masih cenderung konsolidasi atau masih cenderung sideways begitu ya. Dan nampaknya akan membentuk pola triangle besarnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam time frame yang lebih pendek dari akhir Januari hingga hari ini juga masih cenderung konsolidasi dan sideways dengan kecenderungan selama tidak break dari area supportnya Raja di 925, maka Raja masih memiliki peluang paling tidak nanti menguji 980 sebagai area resistennya. Dan kalau kita lihat ada gap yang terbentuk di area 1025 hingga 1055. Gap ini nanti dapat dimanfaatkan sebagai target dalam jangka pendeknya. Dan kalau kita lihat MACD-nya juga sudah mulai melandai begitu. Oke, terakhir sebelum jeda, saham pilihan yang keempat, Medco Pak, buy on weakness, tapi resistennya ada di 1200-an. Sebelumnya Medco juga sudah menyentuh di atas level 1300-an Pak Didit. Betul, untuk Medco sendiri 1270 ini sudah break ya, karena penutupan hari ini di 1275 dengan dominasi volume pembelian yang cenderung baik. Kemudian dari stokastik ini ada peluang untuk golden cross dari Medco sendiri, sehingga selama masih mampu berada di atas 1195 sebagai area supportnya, maka kami memperkirakan pergerakan Medco ini akan menguji kembali area 1300 sampai 1330 untuk area target dalam jangka pendeknya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBCA, Bumi, Raja, kemudian juga Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham BOSS, Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. Hari ini ditutup di level 91 Pak, melemah cukup dalam di 1,09%, sementara Ibu Liana nyangkut nih Pak Didi di level 105. Strategi mungkin Pak, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi atau masih direkomendasikan hold dengan pelemahan hari ini?
Oke, kalau kita melihat saham BWSS ini dari sisi indikator ya, baik MACD maupun stokastiknya, ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda peluang atau berbalik arah begitu ya untuk menguat. Namun demikian tetap cermati di area supportnya di 86 apabila nanti ingin average down. Apabila masalahnya kalau break dari 86 maka untuk BOS sendiri nampaknya ini akan menguji paling tidak di rentang 77-nya kembali. Ini dapat dimanfaatkan untuk spekulatif buy terlebih dahulu untuk average down begitu ya. Ya. Dengan mencermati 86 dengan nanti untuk area resistnya yang dapat kami berikan nanti di area MA20-nya di area 98. Break dari area tersebut maka untuk BOS sendiri nanti bisa berbalik paling tidak nanti ke area 105 terlebih dahulu untuk pergerakannya. Baik, selanjutnya kita ke Blitar, Pak Didit. Ada Bapak Susilo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham perbankan ini, tapi lebih ke arah BJTM, Pak. Bagaimana analisisnya secara teknikal? Penutupan hari ini di 755 menguat di 1,34%, dan kebetulan saham-saham ini juga tampaknya royal ini dalam membagikan dividen, Pak Didit. Betul, untuk BJTM ini cukup royal dalam membagi dividen. Namun demikian kalau kita lihat pergerakannya ini juga agak cukup sideways ya, dan baru beberapa hari ini dari pertengahan Januari pergerakannya cenderung uptrend dan hari ini membentuk full body candle di tanggal 7 Februari. Dari sisi indikator masih mendukung adanya peluang penguatan dan perhatikan dari stokastiknya yang sudah berada di area overbought. Nanti dapat dimanfaatkan peluang penguatan ini paling tidak target terdekatnya di 760 hingga ke area 780 terlebih dahulu untuk BCTM. Tetap cermati nanti area supportnya di area 745. Baik, berikutnya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Didit, tapi menanyakan saham MNCN ini, Pak. Prospek ke depannya seperti apa? Oke, untuk MNCN ini berhubung grup sendiri begitu ya. Kami melihat memang untuk pergerakannya hari ini masih ditutup dengan kalau kita lihat dari sisi dan stokastik sebagai indikator masih ada peluang penguatan ya, namun perhatikan histogram MACD yang sideways begitu ya. Tetap cermati area supportnya di 680, selama tidak break area tersebut maka nampaknya MNCN masih berpeluang di 725 hingga 730 terlebih dahulu dalam jangka pendek. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, minta bahas saham MNCN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Waktu kita cukup terbatas, Pak Didit, pembahasan MNCN tadi sekaligus marga bersama kita untuk kali ini. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak Didit. Terima kasih, Mas David. Baik, ada Bapak Teh Ritia Ucaksana, teknikal analis di Sekuritas. Akhirnya, saya David San Opel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.